Disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia. This is 102.1 Smart FM Yogyakarta. Selamat sore Smart Listeners, apa kabarnya? Saya kini hari yang istimewa untuk Anda ya, memasuki Ramadan yang kedua. Nah, seperti biasa di hari Selasa, program yang selalu ditunggu-tunggu tentunya ya. Karena kita membahas seputar hal-hal yang kadang-kadang itu kita lupakan, tapi ternyata itu penting banget di kehidupan kita, gitu ya. Seputar karakter seseorang. Nah, Selasa sore kita ketemu di Smart Personality dan seperti biasa narasumber kita ada Mas Hermansyah. Ini sudah hadir di studio Smart FM ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore Mas Hermansyah. Selamat sore Mas Hasta, apa kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah, insya Allah nih. Lancar ya? Lancar. Oke. Lama gak ketemu kita ya? Oh iya. Iya, Mas Hasta udah jadi entrepreneur deh. Enggak loh, padahal baru berapa bulan gitu. Oh gitu ya? Kita di karantina, terus biar nanti turun gunung dulu gitu ya. Kangen juga nih sama Mas gitu Hasta. Ya? Oke. Iya. Yang jelas juga kangen sama Smart listener semuanya ya. Iya. Di program Smart Personality hari ini. Dan kita kemarin membahas apa nih ya? Saya ketinggalan satu episode ini kemarin. Iya, jadi kita membahas dari setiap personality itu cenderung memilih pasangan. Oh gitu. Nah, kita udah bahas yang sanguinis, kita udah bahas yang koleris, kita udah bahas yang melankolis gitu ya. Nah, kali ini kita akan bahas yang pragmatis nih, Mas. Oh, yang pragmatis. Iya. Pas banget dengan kayaknya. Pas nih dengan Mas Hasta nih. Itu ya, Mas. Jadi, bagaimana seorang personality pragmatis itu memilih pasangan hidupnya. Aduh, atau ini dia nyaman dengan orang-orang yang personality-nya apa gitu. Kayaknya ini nanti jadi objek pertanyaan ya tadi. Iya nih. Nggak usah nyari narasumber lain. Cukup Mas Hasta nih. Oke Mas. Ya, kalau seorang melankolis itu kemarin mencari pasangan yang cenderung sanguin. Oh, sanguin ya. Cenderung sanguin kalau yang melankolis. Kalau yang si koleris, nah ini pas dengan si pragmatis ini. Oh, gitu. Jadi pragmatis dia cenderung memang ke koleris. Seperti dua kutub magnet itu, Mas. Dia harus satu utara, satu selatan ya. Dia akan tarik menarik. Kalau di satu kutub itu dia biasanya banyak gesekannya. Bahkan ya kadang-kadang kedua belah pihak itu saling menahan gengsi gitu. Nahan egonya dia. Dia tidak mau saling menarik gitu. Nah, kalau yang berbeda kutub ini, berbeda personality, dia saling menarik, saling mengisi, dan saling membutuhkan satu sama lain. Oh, gitu. Makanya mencari pasangan itu yang beda kutub tadi istilahnya ya. Iya, beda seperti itu. Biar saling tarik menarik. Betul. Langgeng gitu loh. Bukan berarti mereka tidak bisa punya hobi yang sama, bisa hobinya sama, ya, tapi memang personality-nya berbeda. Seperti itu, dan tinggal bagaimana nanti cara menikmati hobinya. Seperti itu dia. Kan kadang-kadang orang pengen cari yang bisa hobinya sama, terus seleranya sama dan sebagainya sama gitu. Nah, tapi personality-nya mungkin tidak saling membutuhkan, tidak tarik menarik, sehingga sulit untuk saling mengisi. Dan untuk yang kali ini pragmatis itu biasanya mencari pasangan yang koleris itu ya. Nah, kenapa kok mereka cenderung mencari si koleris, si pragmatis ini? Karena pragmatis kan dia punya kelemahan, susah untuk ngambil satu keputusan. Jadi susah untuk tegas gitu kan si pragmatis ini. Sehingga kalau dia dapat pasangan yang koleris, maka koleris ini akan mengisi kekosongan dia atau kelemahannya. Ya, untuk ngambil keputusan, terus untuk kuat dari sisi mental. Karena pragmatis kadang-kadang dari sisi mental cukup ini. Cukup Kenapa, Mas? Lemah ya. Mas Hasan ngerasain sendiri loh. Diungkapin aja Mas. Nanti langsung ini off aja, nggak usah siaran gitu ya. jadi ya tidak memandang usia itu, tidak memandang background pendidikan, tidak memandang jabatan. Jadi memang personality itu menunjukkan kesehariannya. Jadi karena pragmatis ini dia dari sisi mental juga kadang-kadang agak lemah, gitu kan ya, dan dia sulit ngambil keputusan, sehingga dia butuh pendamping atau butuh pasangan yang bisa mengisi kekosongan itu.
Nah, yang memiliki kekuatan atau kepastian atau keputusan yang cepat adalah seorang koleris. Makanya plekmatis cenderung nyaman dekat dengan koleris. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di lingkungan kita selama ini, tanpa mereka belajar personality pun itu sudah alami. Sudah alami, ketemu itu sudah alami. Makanya saya sering gitu kenalan dengan seseorang apa di mall atau mungkin di satu seminar gitu kan ya. Kita kenalan dengan si ibu umpamanya. Nah, udah ngobrol-ngobrol, terus saya coba tawarin, Bu, saya kan sering ngasih pelatihan gini tentang personality. Oh, dia tanya, oh apa itu personality? Ya, kita jelasin sedikit kan, sedikit. Nah, kalau saya apa, kata dia kan. Nah, terus langsung kita analisa, bukan menebak loh. Kalau menebak tuh kadang-kadang nggak ada dasar. Tapi penganalisis itu ada perhitungannya. Nah, dari sorot mata ibu, dari mimik muka, air muka itu ya. Dari gesturnya, cara berpakaian, cara tampilan rambut dan sebagainya, ibu personalitinya koleris, umpamanya gitu. Nah, setelah kita analisa si ibu itu, kita coba analisa si suaminya. Nah, karena kita sudah tahu si koleris ini cenderung memilih si plekmatis atau plekmatis cenderung mengawini si koleris, langsung kita analisa. Kalau suami ibu orangnya gini. Lah, kok tahu nih? Padahal belum ketemu nih. Nah, itulah yang disebut cenderung mengawini. Jadi secara alami mereka sudah mencari kutub yang berbeda itu tadi secara alami. Tapi selama ini tidak paham bahwa itu bisa dimaksimalkan. Seperti itu. Bagi yang masih jomblo, mungkin bingung nih. Pilih si A, si B, atau si C gitu kan ya. Nah, ya udah tinggal dicek aja personalitinya apa. Nanti untuk mungkin smart listener kalau mau coba kirim foto calon Anda atau mungkin lagi bingung ini pilih yang mana gitu. Pilih Jasmine atau pilih pilih 77-nya. Nah, boleh nanti kirim fotonya ke Smart Twitter FM ya, di Twitternya Twitter boleh. di @smartfm Jogja. Nanti kita analisa ya. Ya mungkin nggak usah pakai nama, kasih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nanti kita coba analisis ya. Dan nanti Anda bisa merasakan kira-kira kalau dengan siang ini nyaman nggak? Kalau dengan yang ini gimana? Dengan ini gimana? Seperti itu. Karena yang namanya kenyaman tuh nilainya mahal. Kenyamanan nilainya mahal. Kenapa kok harga tiket pesawat lebih mahal daripada tiket bis? Lebih nyaman, lebih cepat. Lebih nyaman, seperti itu. Ya kan? Jadi harga sebuah kenyamanan itu memang mahal. Nah, kalau kita tidak mengenal, kita akan sulit menemukan kenyamanan yang bisa langgeng sampai kakek nenek. Oke, sedikit cerita nih juga nih Mas, berkaitan dengan, karena seperti yang ceritakan Mas Irmansyah kan Hastani seorang yang pragmatis. Iya, plekmatis. Plekmatis sejati. Sejati gitu ya. Iya, memang cenderung mencari pasangan yang memang punya karakter yang koleris banget gitu kan. Iya, betul. Dari satu sisi benar yang disampaikan Mas Irmansyah, saya susah untuk kadang-kadang mengambil keputusan hal kecil, misalnya cat rumah gitu ya. Iya. Saya bingung nih pokoknya apa. Akhirnya keserahkan seorang koleris. Jadi deh, oh ini bagus juga ya. Akhirnya ikut aja gitu. Tapi kadang-kadang lucunya gini, Kenapa? si plekmatis nanya nih, pilih warna A atau warna B? Terus si koleris jawab, udah B aja. Kadang-kadang si plekmatis masih ngeyel, kayaknya A deh. Ya untuk apa nanya itu kan? Iya benar. Kan sering terjadi gitu kan. Nah, kalau kita nggak paham itu, mulai percecokan antara pasangan itu terjadi. Perselisihan itu karena kita tidak paham atau arah pandang kita yang berbeda. Cuman itu ya permasalahannya. Tapi kalau kita paham, kita akan memaklumi. Makanya ilmu personality plus ini bukan ilmu untuk memengaruhi orang lain, tapi ilmu untuk memahami orang lain. Memahami orang melihat lain. orang itu sebagai teman, bukan lawan ya. Betul. Dan semuanya baik. Kalau begitu kita udah bisa memahami orang lain, semuanya baik. Bahkan orang yang tadinya mau jahat dengan kita pun, kalau kita paham personality dia, kita bisa kasih makanan egonya, dia bisa berubah pikiran. Sebegitunya. Karena makanan ego itu lebih berharga daripada uang.
Dibayar pakai uang. Betul ya? Tapi kalau kita nggak paham, ya, kita kasih uang, makanan egonya kita renggut, udah kita hilang semuanya. Beberapa kejahatan yang terjadi, kayak kita dengar di berita ada kasus pemerkosaan ini dan sebagainya. Sebetulnya kalau masyarakat umum itu memahami personality dari pelakunya, kasih makanan egonya, insya Allah dia bisa ngurungin niatnya. Banyak udah kami praktekkan itu dan alhamdulillah berjalan. Seperti itu. Jadi apa ya, kayak semacam ilmu psikologi gitu kan? Iya. Kalau lihat dari sejarahnya sih, Hippocrates menciptakan 4 watak ini itu 400 tahun sebelum Masehi. Ada dasarnya berarti. Ada dasarnya. Dan di buku personality itu dituliskan juga. Bahkan sebelum Florence Littore itu merangkum 4 watak ini ke dalam buku personality, itu sempat terbit juga buku Spirit Control judulnya. Itu pengarangnya Tim LaHaye. Nah, si Florence Littore ini dia terima buku itu dari temennya yang karangan Tim LaHaye ini. Dia baca, dia pelajari, terus dia praktekkan. Dia adakan riset selama 25 tahun. Setelah 25 tahun dia riset bahwa benar 4 personality ini berlaku di semua kalangan, barulah dia rangkumkan pengalamannya, experience dia, terus isi bukunya Tim LaHaye itu di mix, ya tentunya seizin Tim LaHaye juga, di mix ke dalam buku Personality Plus. Dan buku itu masuk ke Indonesia tahun 95, Mas. 1995. Mungkin sebagian smart listener belum pada lahir tuh. Seperti itu. Jadi kalau dari sejarahnya sangat ini ya, tua ya. Mungkin kita katakan kitab kuno mungkin. Kitab ini. kuno ini. Kitab kuning semacam itu. Kitab kuning, ya, betul. Warnanya kuning juga ya. betul. Oke, Mas. Jadi begitu pentingnya ini yang namanya personality ini diketahui ya, karena hampir semua lini kehidupan itu bisa dimasukin ketika kita ada di menjalin hubungan rumah tangga, atau sedang menjalin pacaran, atau mungkin di dunia bisnis menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang marketing, bahkan seorang staff pun juga penting tahu gitu ya. Mas, ya. Nah, banyak pertanyaan. Kenapa kok Plekmatis cenderung ini memilih koleris gitu? Ya. Padahal Plekmatis kan suka ngatur-ngatur. Plekmatis tersiksa dong. Karena si Plekmatis ini dia membutuhkan orang yang membantu membuat keputusan untuk dia. Oke. Seperti Mas Hasan tadi bantu ngambil keputusan warna cat nih. Terus juga si Plekmatis ini kenapa dia nyaman dengan si koleris? Karena koleris mau mengakui atau menghargai si Plekmatis, kekuatan mereka, dan tidak mengabaikan mereka. Atau bisa dikatakan koleris dia bisa menghargai si Plekmatis ini. Kenapa? Karena si Plekmatis cenderung dalam tanda kutip nurut. Nah, si koleris dia butuh orang yang bisa dia kendalikan. Karena kan keinginan utama koleris apa tuh? Under control kan? Kontrol, memiliki kontrol. Nah, jadi klop gitu loh. Yang satu butuh orang yang bisa dia kontrol, yang satu butuh orang yang bisa mengambil keputusan untuk dia gitu. Karena dia sering sulit ngambil keputusan. Bahkan Plekmatis itu susah mengatakan tidak. Nah, begitu dia sudah dilema gitu, dia panggil tuh si koleris. Makanya kan sering ada customer sering istilah, sebentar ya saya konsultasikan dengan istri saya. Ya, itu si Plekmatis. Itu Plekmatis ya. Kelihatan banget ya. Dan istrinya masih koleris itu. Mungkin Mas Hasan sering mengucapkan kalimat itu ya? Ya di beberapa hal kayak gitu. Misalnya ada satu penawaran yang datang ke rumah gitu ya, Mas. Jadi memang susah untuk nggak tega gitu, Mas ya. Nggak tega. Nggak enak kan? Nggak enak gitu ketika mau ngambil. Padahal saya dalam hati sudah bilang nggak suka dengan barang ini, tapi tetap aja kita lemparkan. Saya tanya dulu ya ke saya. Juga gitu ya. Padahal bisa sebenarnya saya nggak aja besok lain waktu, atau saya nggak suka dengan barang ini, tapi tetap aja dilempar kayak gitu ya. Iya, jadi itu namanya ini, Mas, apa? Kelemahan. Jadi setiap personality kan ada kekuatan, ada kelemahan. Nah, salah satu kelemahan seorang Plekmatis itu dia susah ngambil keputusan. Oh gitu. Makanya sangat butuh
dia si koleris itu. Bahkan sangat butuh didampingi. Kemana-mana dia butuh pendampingan. Dan kalau dia seorang pejabat yang flekmatis, pasti dia kemana-mana bawa bodyguard. Bawa bodyguard. Tuh, makanya yang sering-sering bawa bodyguard itu udah ketahuan personality flekmatis. Yang paling nggak suka dikawal itu, nggak suka bodyguard itu koleris biasanya. Karena koleris itu dia merasa pede banget, yakin banget gitu. Nah, tapi begitu sudah lama menikah, biasanya si flekmatis ini dia sudah mulai cenderung kesel gitu dengan si kolerisnya. Kenapa? Karena kan koleris ini kan tipikal yang tidak suka sesuatu itu yang lambat. Dia pengennya buru-buru. Kalau perlu sakcek saknyek gitu kan ya. Nah, terkadang si flekmatis sering didesak-desak sama si koleris. Desak-desak, kadang-kadang sering ditinggalin gitu. Sering ditinggalin. Yaudah, kalau gitu tunggu rumahnya, aku aja yang berangkat. Nah, ya, awalnya dia sangat membutuhkan supporting, lama-kelamaan karena flekmatis ini sering lambat ambil keputusan, koleris nggak sabaran, akhirnya dia kesel juga gitu loh dengan pasangannya. Nah, kalau tidak memahami, mulailah terjadi istilahnya friksi-friksi, terus hal-hal negatif terjadi seperti itu. Tapi kalau memahami, koleris memahami flekmatis pahami koleris, insya Allah enjoy, Mas. Iya. Sepanjang waktu, sepanjang masa. Oke. Nanti kita lanjut, Mas. Kita harus break dulu nih. Baik, kembali terus kita masih di Smart Personality hingga pukul 17 nanti ya. Kita bahas seputar seorang yang flekmatis itu cenderung mengawini mereka yang punya karakter koleris ya. Tadi sudah banyak dijelasin sama Mas Hermansyah ya. Kenapa sih alasannya kok milih yang flekmatis ke koleris itu? Karena cenderung mereka yang flekmatis itu nggak bisa ngambil keputusan. Jadi butuh orang yang bisa mengontrol diri. Nah, kayaknya pas banget tuh ke yang koleris mengambil pasangan seperti itu ya. Oke, Mas Hermansyah. Ya. Ini kan untuk mereka yang sudah menikah. Nah, untuk jomblowati gimana, Mas? Ya. Ini, Mas. Jadi untuk teman-teman yang baru akan memasuki jenjang pernikahan atau mungkin belum ada gambaran sama sekali gitu kan ya. Belum ada gambaran sama sekali. Ya, kalau Anda personalitinya flekmatis seperti topik pada sore hari ini, secara alami pun Anda pasti akan merasa nyaman ketemu dengan seorang koleris. Secara alami seperti itu. Tapi untuk memastikan dia personalitinya apa, ya ada beberapa cara sih menilainya. Bisa dengan cara tesnya, atau bisa dengan cara memperhatikan sorot matanya. Jadi kalau sanguinis itu sorot matanya berbinar-binar, bersinar-sinar. Kalau melankolis itu sorot matanya sopan. Kalau koleris itu sorot matanya tajam, tegas gitu ya. Nah, kalau flekmatis sorot matanya datar. Nah, itu cara kita menganalisanya ya. Atau ciri-ciri lain gini, kalau Anda seorang flekmatis, Anda pengen nih deket dengan yang personalitinya koleris. Bukan berarti personality nggak cocok. Bisa juga yang lain. Tapi tarik menariknya lemah, Mas. Gitu, tarik menariknya lemah gitu. Nah, kalau si flekmatis ketemu dengan koleris itu cukup kuat tarik menariknya. Dan si koleris juga cukup nyaman juga didampingi seorang flekmatis. Kalau dia koleris, pasangannya koleris terus menikah, itu setiap hari itu ada piring terbang, Mas, di rumahnya itu. ada piring terbang gitu. Dan itu tanpa mereka sadari, itu akan terjadi setiap hari. Dan itu bisa berlangsung bertahun-tahun. Seperti itu. Ya, jadi ciri-ciri lain gimana? Seorang koleris itu dia gerak-geriknya cepat, sergap lah gitu, dan dia tegas. Tanpa diminta memimpin, kadang-kadang dia memimpin sendiri. Oh, sampai segitu. Iya, bahkan kalau ada sekumpulan orang gitu kan ya, kita tanya gitu, ini dari universitas mana?
itu koleris biasanya nyebut duluan. Oh dari ini kita itu udah ketahuan tuh koleris tuh. Karena jarang pragmatis yang dia mau ngasih suara duluan. Cenderung si koleris. Nah, yang kedua biasanya sering ngasih sesuatu si sanguinis. Tapi koleris cenderung dia ngasih duluan. Kalau sanguin tuh dia bersuara sambil tersenyum atau sambil tertawa. Kalau koleris dia jawabannya tegas. Kayak waktu itu kan kita ada berapa tamu ya sini. Ada 3 kalau nggak salah. Begitu kita tanya ini dari mana, ada satu yang mbak-mbaknya yang di ujung sana waktu itu nyebut, oh dari ini dia sebut atau lembaganya. Nah, dan dia koleris ternyata, bener koleris. Dan ciri-ciri seperti itu. Nah, si plekmatis, plekmatis mendekati koleris, dia betul-betul kekuatan si plekmatis ini dia konsisten. Pokoknya ada seorang cowok nih, anda plekmatis, terus anda deketin cewek yang tegas, yang bisa bantu ngambil keputusan dan sebagainya, atau disebut koleris tadi. Biasanya plekmatis ini, walaupun dia sudah ditolak mas sama si cewek itu, dia tetap kekeh loh ngapelin. Ada perjuangan-perjuangan ya. Betul. Bahkan uniknya juga kadang-kadang ada kejadian seperti itu. Si cewek ini dia udah diapelin cowok lain gitu. Si plekmatis tetap aja santai dia. Begitu cowok itu selesai ngapelin, giliran dia ngapelin juga itu. Nah itu terjadi. Dan akhirnya si cewek menikahnya dengan si plekmatis kadang-kadang. Gitu. Banyak kami temuin gitu. Ya mungkin Mas Hasta ngalamin gitu juga. Ayo jujur. Ayo, betul ya? Ya kalau soal perjuangan memang benar Mas. Betul ya? Jadi ketika saya mendapatkan yang sekarang menjadi mantan pacar saya. Iya. Mbak sampai nama sama ya? Mbak Umi. Mbak Umi ya. Kalian dengerin juga nih. Pasti banyak pesaingnya dulu. Iya benar. Terus dia tidak langsung diterima gitu aja. Betul. Itu satu perjuangan sampai menangis darah mas. Ini dapat juga. Dengan sebuah kesabaran. Oke gitu ya. Dan Mbak Umi pasti luluhnya dengan plekmatis. Iya. Gitu. Iya benar kamu bilang kayak gitu. Jadi dia memandang saya itu memang orangnya kalem. Iya. Terus, bisa ngomong gitu. Padahal saya cuma pendengar yang baik gitu ya. Aduh, malah buka rahasia. Terus nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah itu aja. Nanti siarannya nggak jadi nih. Jadi apa koleris itu dia banyak penggemarnya gitu. Dia luluhnya itu justru dengan si plekmatis. Kenapa? Plekmatis itu tadi ngayomi, terus mau mendengar. Plekmatis itu kehebatannya mas adalah dia konsisten orangnya, Setia ya. setia, dan dia pendengar yang baik. Ini kayaknya harus digarisbawahi mas. Setia mas. Setia. Don't worry Mbak Umi. Mas Hastanya setia ini. Oke. Jarang neko-neko mas. Jarang neko-neko. Tapi memang dia pendiriannya kadang-kadang cukup kekeh ya. Cukup kekeh tidak gampang dialihkan gitu loh mas. Yang gampang dialihkan tuh sanguin. Gitu. Dan mudah tergoda gitu mas. Iya. Kalau sanguin mudah tergoda dia. Kadang-kadang ya itu tadi dia sering iseng gitu kan. Mencoba-coba gitu. Nah, plekmatis jarang dia mencoba-coba gitu. Jadi kalau Anda punya pasangan plekmatis, ya bersyukur. Memang dari pergerakannya kadang-kadang lambat plekmatis ini. Lambat. Tapi dia tipikal personality yang jarang bereksperimen. Yang sering bereksperimen itu sanguin. Nah, kalau teman-teman masih penjajakan nih mau memasuki pernikahan itu kan ya. Kalau pasangan Anda plekmatis, jangan pernah bertanya kapan mau ngelamar saya. Kalau Anda tanya kayak gitu, si plekmatis nggak bisa jawab. Sampai kapanpun dia nggak bisa jawab. Mau didesak-desak nggak bisa jawab. Tapi kasihlah dia pilihan. Tanya aja, Mas, mau ngelamar aku habis Idul Fitri atau habis Idul Adha? Nah, langsung kasih pilihan. Insya Allah dia bisa jawab. Kalau di rumah makan, itu juga. Kalau pasangan Anda plekmatis, Anda tanya gitu, mau makan apa? Biasanya jawabnya terserah. Atau kadang-kadang, kalau kamu apa?
aku ikut aja. Ikut aja deh dia. Nah, jadi bagi Anda yang belum masuk pernikahan, Anda harus paham dulu bahwa pasangannya memang seperti itu. Kenapa dia mencari Anda? Karena dia tahu dia susah ngambil keputusan. Dan Anda yang koleris ini yang pengambil keputusan yang cepat, tepat, dan bijak biasanya. Oh, bijak ya. Nah, seperti itu, cepat, tepat, dan bijak. Insya Allah nggak salah gitu. Iya. Ya. Makanya Mas Hasan nyaman dengan Mbak Umi. Oh, gitu. Cerita dong Mas, gimana dulu perjuangannya? Apa berdarah-darahnya gimana? Jadi gini, saat itu kan ya bukannya istilahnya merebut ya Mas, tapi memang dia sudah punya sebelumnya sudah punya pilihan. Oh gitu. gitu. Ya. Terus saya mencoba mendekat. Saat itu dia belum menerima gitu. Oh, gitu. Karena satu alasan dia sekolahnya belum selesai. Gitu. Oh gitu. Terus, akhirnya dikasih waktu. Gitu. Oh waktu itu Mas Hasan udah lulus kuliah, Mbak Umi lulus SMA gitu. Masih SMA? Oh gitu. terus ya udah, terus akhirnya dikasih waktu, terus ya udah ada perjalanan waktu, saya tetap aja kekeh untuk dapetin dia, padahal saya udah ditawarin banyak ini loh, banyak apa pilihan cewek lain gitu, tapi tetap aja ini saya sudah klik sama ini deh kayaknya. Iya. Gitu. Terus akhirnya ya karena cewek lain mungkin dia tidak koleris. Mungkin juga ya. Jadi tidak nyaman gitu. Atau kalau ada fotonya boleh. Ngamuk lah Mbak Umi ya. Pasti dia bukan koleris. Sanguin mungkin yang lain itu. Kayaknya ya. Iya sanguin. Dia seneng ngobrolnya aja. Dan ada yang sama-sama pragmatis juga. Iya. Jadi nggak nyambung ya, benar ya? Nggak greget itu Mas. Chemistry-nya nggak ketemu. Nah begitu ketemu dengan si koleris, chemistry-nya dapat. Iya benar, dapat terus. Saya udah langsung ini dia. Ya. Mantap. Cici. Memang ya perjuangan tuh gak cuma sekedar 1 bulan 2 bulan, jadi harus ada perjalanan yang memang butuh kesabaran untuk ke sana gitu. Jadi ditolak berapa kali waktu itu? Gak usah dibilangin deh. Bener kan, ini jadi objeknya saya ya. Kalau gitu caranya udah aja. Tapi pragmatis never give up ya. Pragmatis itu dia paling susah punya kemauan. Paling susah membangkitkan semangatnya itu paling susah. Untuk personality pragmatis itu. Untuk dia mau sesuatu itu paling susah. Kalau mobil itu diesel Mas. Tapi begitu si pragmatis sudah punya kemauan, dia tidak akan pernah berhenti sebelum itu dapat. Dan dia tidak melihat apa tantangan di depan itu, dia nggak peduli. Dia terus terajang. Dia terus dengan konsisten ya, kehebatan dia kan konsisten tuh. Dia terus pendekatan sampai si calon pasangan itu luluh hatinya. Seperti itu. Dan si koleris juga ya ujung-ujungnya luluh juga dengan si pragmatis. Akhirnya itu lagunya ya. Ku menemukanmu. Iya. Terus Mas, cenderung orang-orang koleris itu ketika berpasangan dengan orang yang pragmatis itu memang ada kebiasaan suka mengatur, mengontrol, terus-terusan kayak gitu. Jadi sampai seperti ada report yang harus dilakukan ke seorang koleris. Iya betul. Jadi kenapa pragmatis ini nyaman atau cenderung mengawini koleris? Karena dia sendiri nggak bisa mimpin dirinya. Dia sendiri nggak bisa mengontrol dirinya. Nah, dengan dia dekat dengan si koleris, dengan dia berpasangan dengan koleris, itu membuat dia nyaman untuk bergerak, bertindak gitu. Bahkan kadang-kadang pragmatis dia tidak mau melakukan apapun tanpa koleris ini mendampingi dia. Jadi kalau Anda punya pasangan pragmatis nih, umpamanya merencanakan ada satu event, dan jangan pernah berharap dia bisa bergerak duluan. Didampingi dulu, begitu sudah jalan baru lepas, nggak apa-apa. Ya itulah kenapa pragmatis tujuannya mengawini seorang koleris tadi, karena dia butuh support terus. Kita ambil contoh mantan presiden kita, Pak Harto. Pak Harto itu kan pragmatis, melankolis. Bu Tinnya itu koleris, melankolis. Jadi pragmatis kan dia selalu butuh sandaran. Begitu Bu Tin meninggal, begitu sandarannya meninggal, si pragmatisnya langsung melemah juga.
Akhirnya kan beliau sakit-sakitan, terus akhirnya beliau turun dari tahtanya waktu itu, ya kan? So, itu setelah Putin meninggal. Jadi betul-betul kenapa si Plekmatis ini sangat membutuhkan koleris? Karena dia sangat membutuhkan sandaran atau ketergantungan sampai hari tuanya nanti. Seperti itu. Dan memang walaupun kadang-kadang begitu nanti udah menikah, si Plekmatis ini kesal juga sama si koleris yang sering ngatur-ngatur, sering mengkondisikan suasana dan sebagainya. Tapi dia enjoy, dia tetap butuh itu. No problem kata dia. Gue diatur-atur nggak apa-apa gitu loh. Tapi dia butuh itu. Itu berarti golongan suami-suami takut istri dong. Enggak juga, ya? enggak juga. Menghargai istri, Mas. Oh, Nah, menghargai istri. Bukan takut istri, menghargai istri. Seperti cerita sahabat Rasul itu kan, yang istrinya ngomel-ngomel, dia diam aja kalau nggak salah sama Tuan Umar ya. Umar bin Saleh kalau nggak salah ya. Saya lupa itu. Tapi itu menghargai. Dan koleris jangan pernah dilarang untuk dia tidak bekerja. Itu akan uring-uringan di rumah. Karena koleris itu tipikal pekerja keras. Jadi kalau Anda seorang plekmatis, pasangan Anda koleris, biarkan dia berkarya. Kalau dia di rumah saja, Mas, siap-siap tuh setiap hari itu ngomel, marah kerjaannya. Ya anaknya, suaminya diomelin. Seperti itu. Biarkan para koleris berkarya. Dan kasih kepercayaan sama dia. Semuanya akan berjalan lancar. Oh benar juga ya. Jadi pasangan istri saya itu ketika dia sedang baru nggak enak badan pun, ketika disuruh istirahat itu memang susah banget. Susah. Dan jadi memang ada aja yang dikerjakan. betul. Gitu. Bahkan si koleris sakit pun dia masih beraktivitas kadang-kadang. Bener. Ya. Bahkan dia nggak mau dibilang sakit. Kalau tadi kamu sakit, oh enggak, udah sehat ya. Beda dengan melankolis. Melankolis sakit dikit, kamu sakit ya? Iya nih lagi sakit ya. Baper ya. Gitu. Tapi koleris enggak dia. Dia udah parah pun dia ngomong mengatakan masih sehat. Itu koleris. Gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak paham gitu, pasangan kita koleris, kita malah larang-larang. Apalagi nih, Mas Hasta kan plekmatis melankolis ya. Nah, melankolis ini kan jealousan, Mas, cemburuan. Nah, kadang-kadang sering melarang pasangan untuk tidak beraktivitas. Iya. Karena faktor jealousnya tadi itu. Betul ya? Iya benar. Kata Mbak Umi di rumah, yes. Nggak gitu. Jadi kadang-kadang ya kita karena faktor cemburu jadi nggak mau diganggu, itu sudah milikku gitu. Terus Mbak Umi sekarang nggak kerja dong berarti? Di rumah tetap kerja, tapi kerjanya di rumah. Dilarang ya keluar ya? Bukan dilarang, mungkin lebih baik seperti itu. Itu sisi melankolisnya Mas Hasta itu. Oh, gitu. Sisi melankolisnya itu. Plekmatis yang nggak suka perubahan, plekmatis yang nggak suka repot, melankolisnya cemburuan. Udah jadi pasangan suruh di rumah. Nah, nggak apa-apa sih ada kegiatan bagus. Tapi jangan berusaha untuk selalu, umpamanya dia ada rencana keluar nih. Kan biasa kan istri kan izin suami dulu. Nah, jangan berusaha mencari satu alasan untuk dia tidak meninggalkan rumah. Biarkan. Kenapa? Nggak bagus juga dia terlalu menahan perasaannya karena menghargai si suami. Tapi di sisi lain dia koleris, makanan egonya adalah activity, makanan egonya adalah berinteraksi dengan banyak orang juga. Ya, begitu makanan egonya ditahan, dia biasanya mencari pelarian yang negatif, kurang bagus itu. Ya gampang marah lah, emosi, semuanya serba salah. Seperti itu. Jadi biarkan dia berkarya. Yang penting ya bisa jaga diri lah ya, seperti itu. Don't worry, Mas. Don't worry. Nggak ada yang ngambil kok. Oh gitu ya. Waduh, Mas, percaya saja. Oke, sebenarnya pengen ngobrol lebih jauh lagi, Mas, tapi mungkin ada satu konklusi yang bisa kita. Ya. Oke. Gimana, Mas? Ya. Jadi poinnya apa? Apapun pasangan Anda, personalitinya, pahami, terima dan pahami. Jangan berusaha merubah. Tidak ada satu personality pun yang mau dirubah.
Termasuk kita ketika punya bawaan, Mas. Betul. Kadang-kadang kita habis waktu, habis uang, habis pikiran, habis tenaga berusaha untuk merubah pasangan kita. Ya. Dan sebetulnya itu adalah pekerjaan yang sia-sia untuk merubah itu. Pekerjaan yang sia-sia. Karena tidak ada satupun yang mau dirubah, poinnya itu. Jadi apa poinnya? Terima kekurangannya, terima apa adanya, ya kan? Dan hargai kekurangan tersebut. Pahami, bukan berusaha merubah. Poinnya itu. Oke. Ini kayaknya memang perlu digali lebih dalam lagi ya. Dan Iya. untuk tahu itu kan harus belajar ilmunya, Mas ya. Iya. Ada workshopnya lagi, Mas. Tiap bulan puasa ini ada nggak nih? Ada. Ini berdasarkan permintaan. Tadinya kami bulan puasa ini mau off. Bulan puasa ini mau off ya. Seminggu yang lalu kami udah adakan workshopnya di Jogja. Tapi begitu acara mau selesai, peserta itu minta, Pak, bulan puasa kok bisa diadakan deh gitu. Nah ini berdasarkan permintaan. Insya Allah hari Sabtu besok, Mas. Sabtu besok ya. Tanggal 11 Juni. Itu dari jam 9.30 sampai jam 17.00. Jadi sekalian kita buka bersama. Ya. Nah, jadi finishnya pasti buka bersama itu. Langsung makan di situ juga ya, di Hotel Exton depan XX1 ya, tanggal 11 Juni besok. Nah, di situ nanti kita kupas tuntas ya, apa sih potensi diri Anda yang sebenarnya ya, terus bagaimana ini kalau untuk teman-teman yang kerja. Jadi personality itu paling gampang dipelajari dan paling simpel dipraktekkan, Mas. Cukup satu kali kok. Jadi teman-teman yang belum pernah belajar personality, cukup satu kali belajar. Jadi paling simpel dipelajari, paling gampang dipelajari, dan paling simpel dipraktekkan. Personality Plus itu. Dan Anda bisa langsung praktek langsung. Selesai acara, kan acara dari pagi sampai sore itu. Malamnya itu Anda udah bisa praktek. Udah bisa praktek, udah bisa menganalisa, oh ternyata pasangan saya ini, oh ternyata anak saya ini, oh ternyata orang tua saya ini, oh ternyata dosen saya begini, ternyata pasangan saya begini gitu. Nah, yang disebut praktek itu, Anda langsung bisa praktek ngasih makanan egonya. Kalau makanan egonya sudah dikasih makan, Mas, terkendali, kondusif gitu. Nah, bagi teman-teman yang bergerak di pemasaran, dengan mempelajari personality ini bisa jago negosiasi sama jago menjual. Bagi Anda yang suka bergaul, Anda bisa menjadi pribadi yang mengesankan. Nah, bagi Anda yang di customer service nih, sering hadapi masalah gitu kan ya, atau Anda di bidang apapun yang sering hadapi masalah, Personality Plus ini dapat membantu menyelesaikan masalah dengan memahami karakter orang lain. Seperti itu. Dan bagi Anda seorang entrepreneur atau Anda sedang bekerja, Anda ingin sukses, dengan personality ini Anda bisa sukses seimbang. Teman-teman bisa sukses seimbang. Sukses seimbang itu bukan hanya uang loh. Ada minimum 5 faktor. Spiritual dan sosial, nomor 1. Nomor 2, keluarga bahagia. Nomor 3, dia memiliki uang yang cukup. Nomor 4, dia memiliki waktu yang cukup. Dan yang kelima, dia memiliki kesehatan yang cukup. Nah, alhamdulillah saya dan istri dengan anak-anak udah praktek. Dengan kita memahami Personality Plus ini, kita bisa memiliki kelima-limanya tadi, Mas. Lima-limanya kita bisa dapatkan gitu, secara bersamaan tanpa harus memilih. Nah, untuk yang sudah bekerja, insya Allah karirnya bisa maksimal. Dan bagi anak yang memiliki anak, Anda bisa memahami karakter anak Anda. Seperti itu. Jadi tanggal 11 ya, jangan lupa untuk semua listeners yang mau gabung bisa ke lewat Smart FM juga bisa nanti. Boleh lewat Smart FM boleh, mau lewat juga Happy Day Training Center juga boleh, seperti itu. Oke. Ke 0813 5568 7268 tempatnya ya. Atau bisa juga ke WhatsApp-nya di 0821 3721 8899, atau bisa juga semua listeners SMS ke 0815 689 6666. Nanti kita akan data ya untuk yang mau gabung di tanggal 11 nanti. Silakan, nih kesempatan masih terbuka untuk Anda ya. Untuk informasi selengkapnya seperti apa juga nanti bisa menghubungi nomor-nomor tadi. Oke. Mas Irmansyah sebenarnya itu siap. Ya. Oke.
Oke, kita ketemu lagi dengan kesempatan dengan tema yang nggak kalah menariknya ya. Oh ya, minggu depan kita sudah ganti topik ya. Kita topik ya. Kalau empat episode terakhir ini kan kita bicara tentang personality, cenderung memilih personality apa, ya. Nah, minggu depan ini kita sudah ganti topik nih. Nah, ganti topik ini kita akan bahas tipikal pemimpin ya. Jadi pemimpin sesuai dengan personalitinya. Oh. Jadi kalau dia oke. seorang sanguine itu gimana cara memimpinnya? Jadi bagi Anda yang punya atasan di personality itu, Anda bisa menyesuaikan diri. Sanguine ada gaya sendiri. Sanguine itu dia cenderung bersenang-senang cara memimpinnya. Koleris itu dia fokus ke target. Dia kalau ketemu target kan gitu kan ya. Jadi kalau orang tua yang koleris juga dia sama anaknya, ayo nilainya 100 gitu kan ya. Itu gaya pemimpinannya. Kalau melankolis itu gaya kepemimpinannya perfeksionis, dia pengen semuanya sempurna, tidak ada yang cacat dan sebagainya. Kalau pragmatis gaya pemimpinannya santai. Yang penting lu suka gua suka gitu kan. Nah, kita bahas nanti 4 minggu ke depan tentang karakter kepemimpinan dari setiap personality. Oke, jadi terus bergabung di Smart FM, dan untuk Smart Listeners juga yang pengen dapetin recordnya, kita juga bisa nyediain. Silakan bisa telepon di 557760 ataupun di 0815689666. Ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mas Firmansyah sudah hadir. Siap. Ya, selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa.